Betapa kami bersyukur atas setiap perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami datang kepada Tuhan, kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami tahu bahwa saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sebab itu, meskipun kami tidak bisa membalas kasih-Mu, kami mau lakukan yang terbaik yang kami bisa, menyenangkan hati-Mu, untuk kami bisa melayani Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh bersama-sama dengan saya, kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sukacita sekali saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang luar biasa, tepat pada hari ini, hari Selasa. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya menyapa setiap jemaat dari manapun, dari kota manapun, dan terima kasih sudah bergabung di live chat. Dan terima kasih juga bagi beberapa teman-teman di live chat yang sudah mengucapkan happy birthday. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk ucapannya. Puji Tuhan. Hari ini memang hari ulang tahun saya dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk saya bisa merayakannya bersama dengan keluarga, dan tentunya sebelum dengan keluarga saya merayakannya dengan jemaat doa pagi ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk setiap ucapannya, dan saya berdoa saudara juga sehat, saudara juga diberkati, dan dimanapun saudara berada pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa Kamis besok kembali ada doa malam, Sabtu besok ada ibadah senior, dan ada youth and teens Bapak Ibu Saudara. Minggu besok saya melanjutkan seri khotbah yang saya sudah bawakan minggu kemarin, yaitu orang pilihan yang berkualitas. Doa saya kita semuanya menjadi orang-orang yang berkualitas. Sama-sama tulis di live chat, saya mau berkualitas. Ya Bapak Ibu, ayo sama-sama hari ini kita mau belajar dari Lukas, kembali dari Injil Lukas ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Kita mau baca dengan suara yang keras. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa kepada mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Akan tetapi banyak orang mengetahuinya. Ya, saya heran padahal zaman itu belum ada TikTok Bapak Ibu Saudara ya. Lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Dan murid-muridnya melakukannya dan menyuruh orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali kita belajar dari Injil Lukas, sesuatu yang sudah kita pelajari juga di dalam Injil-Injil sebelumnya, yaitu Matius dan Markus, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari 5 roti 2 ikan. Sama-sama tulis di live chat, belajar dari 5 roti 2 ikan. Saudara, ini merupakan satu kisah yang dikenal oleh semua orang Kristen, karena dari sekolah minggu kita sudah diajarkan tentang peristiwa ini. Tetapi saudara harus tahu bahwa bukan hanya buat buat anak-anak sekolah minggu ayat ini penting. Peristiwa ini penting, tapi buat kita semuanya ini sesuatu yang penting. Karena bagi murid-murid, mereka semuanya yang menjadi bagian dari penulisan Injil, ya, baik itu langsung maupun tidak langsung. Seperti Lukas bukan salah satu rasul, tetapi dia dibawa oleh rasul dan dia mengajarkan, dia menuliskan Injil ini. Semuanya mencatat tentang peristiwa ini. Jadi saudara, yang namanya mujizat-mujizat yang lain itu dicatat di Injil 1 atau mungkin ada 2 dari 4.
Ya kenapa? Karena nggak mungkin semuanya bisa ditulis. Rasul Yohanes berkata bahwa kalau semuanya ditulis, maka buku di seluruh dunia tidak akan cukup untuk bisa menyimpan semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi salah satu yang peristiwa yang benar-benar berkesan pada setiap murid, yang benar-benar berkesan kepada setiap rasul adalah 5 roti 2 ikan ini. Ya, karena itu di 4 Injil, empat-empatnya mencatat hal yang sama. Peristiwanya sama, ada 5 roti 2 ikan, ada 5.000 orang laki-laki, dan semuanya makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa mujizat ini, peristiwa ini berkesan kepada mereka. Dan benar-benar menurut mereka adalah sesuatu yang penting yang kita semuanya sebagai orang percaya perlu tahu. Nah, sebab itu hari ini kita mau belajar ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mujizat 5 roti 2 ikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya mujizat ini namanya mujizat multiplikasi ya, yang juga bisa disebut sebagai mujizat penyediaan Tuhan. Tulis di live chat, penyediaan Tuhan. Kita juga bisa alami dalam kehidupan kita. Biar kita bukan cuma baca tentang 5 roti 2 ikan, kita bukan hanya melihat 5 roti 2 ikan, tapi kita juga sendiri mengalaminya dalam hidup kita. Dan saudara, kebetulan juga hari ini hari ulang tahun saya sendiri secara pribadi, kalau saya mau bersaksi, saya banyak mengalami mujizat dari setema ini, yaitu penyediaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang 5 tahun kita sudah melayani, bahkan sekarang menjelang yang ke-6. Kita tidak pernah sekalipun minta kepada jemaat. Kita sebagai gereja, kita gak pernah memaksa jemaat untuk memberi. Gak pernah meminta jemaat untuk menabur untuk ini, menabur untuk itu. Tetapi selalu kita punya komitmen apa yang ada pada kita pakai. Dan saudara, apa yang terjadi saat kita mencukupkan diri kita, saat kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memultiplikasikannya, Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa melakukan perkara-perkara jauh daripada yang kita doakan. Bahkan kita bersyukur kemarin Paskah kita bisa merayakan dengan sedemikian rupa tanpa ada sponsor, tanpa kita perlu mengajukan proposal, semuanya Tuhan sediakan. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau gereja ini mengalaminya, kalau gereja ini mengalami mujizat ini, maka setiap jemaat pun juga bisa mengalaminya. Dan saya berdoa, jemaat doa pagi juga, saya bernubuat atas hidup saudara, biar penyediaan Tuhan, apa yang saudara butuhkan, engkau akan terima di dalam nama Tuhan Yesus saat engkau percaya, saat saudara terus berpegang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo kita belajar sama-sama 3 pelajaran ini. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, dikatakan akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa 5.000 orang ini adalah orang-orang yang benar-benar mereka mendengar tentang Yesus, mereka mengikuti Yesus sampai ke tempat yang jauh. Ya, kita juga nanti baca di ayat yang ke-12, saya tampilkan di ayat 12, bahwa murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang untuk cari tempat penginapan. Kenapa? Karena mereka ikut Yesus jauh dari rumahnya. Beda kalau zaman itu ada mobil, zaman itu semua jalan kaki. Tetapi mereka semuanya benar-benar berjalan jauh, sampai jauh dari rumahnya, sampai mereka untuk pulang aja gak mungkin bisa sepanjang malam untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari sini saya melihat ya ada sesuatu yang spesial tentang 5.000 orang ini. Karena itu mereka menerima mujizat 5 roti 2 ikan. Yaitu saudara, yang pertama, kalau kita mau mengalami multiplikasi, kalau saudara dan saya mau ngalamin yang namanya perlipat gandaan, kita ingin mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Catat, yang pertama, kita harus punya gairah mencari Yesus. Sama-sama tulis di live chat, gairah mencari Yesus. Saudara, kita harus memiliki sebuah kerinduan. Kita harus memiliki sebuah semangat. Kita harus memiliki sebuah antusiasme saat kita mencari Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya rasa hari-hari ini kita perlu kembali memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan beberapa orang. Mereka berkata dengan saya, Pastor Michael, saya sampai hari ini masih belum balik gereja onsite. Saya bilang, kenapa? Kenapa saya gak pernah ketemu? Dia bilang, iya karena ya saya agak mager. Nah, saya bilang mager itu apa? Malas gerak. Oh, itu istilah zaman sekarang Bapak Ibu Saudara ya, mager, malas gerak.
Ya saya udah terbiasa di rumah, ya saya udah denger-denger, ya sekilas-sekilas khotbah di tengah-tengah minggu, ya hari Minggu saya lebih baik di rumah. Saudara saya mau katakan, kita harus belajar dari Daud. Daud berkata, "Aku bersukacita," dikatakan I'm excited ketika orang katakan kepadaku, "Mari kita ke rumah Tuhan." Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kalau saudara mungkin mirip dengan pribadi yang mengatakan itu kepada saya. Mulai dengan hari ini kita berubah. Kita punya sebuah semangat, kita punya sebuah gairah, kita mau cari Tuhan, gak boleh kita mager, gak boleh kita malas, gak boleh saudara dan saya berkata, aduh pastor saya kok capek ya kalau ke gereja. Saya kok bosen kalau ke gereja, gak ada kayak gitu-gitu lagi. Jemaat doa pagi mulai hari ini harus semangat cari Tuhan. Yang setuju tulis di live chat, saya mau semangat. Nah Bapak Ibu Saudara, saat kita semangat, saat kita punya gairah, nah di situ baru nanti kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita akan bertemu dengan juru selamat kita. Bapak Ibu, saya berdoa benar-benar dari dalam hati saya, jemaat yang datang, semua pribadi yang mengikuti ibadah GSJS online maupun onsite, semuanya punya gairah untuk cari Tuhan. Ya, saya lihat itu di banyak orang. Tetapi juga kalau hari Minggu saya lihat itu ada sebagian yang semangat, ada sebagian yang gak semangat. Saya ini orangnya pemerhati saudara, bahkan saat saya praise and worship, saya kalau lewat jemaat Tuhan sebelum naik ke mimbar, saya itu sempat ngeliat dan memperhatikan jemaat. Saya masih lihat ada yang sungguh-sungguh angkat tangan nyembah Tuhan, muji Tuhan. Tapi saya juga lihat ada beberapa yang duduk, yang lain sudah berdiri, mereka duduk main handphone, ngobrol sama kanan kiri. Mereka cuma ngeliatin, mereka cuma ya bengong, yang namanya matanya kayak nggak ada kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Gak ada gairahnya. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan kita udah belajar dari Daud, kita udah belajar dari orang-orang ini. Mereka benar-benar sampai berjalan jauh, sampai bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka ngalamin penyediaan Tuhan. Siapa lagi? Bartimeus, seorang yang buta, dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa, dia seorang yang miskin. Dia teriak kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, tolong kasihanilah aku. Semua orang menyuruh dia diam, dia tetap lebih keras. Oh, kasihanilah aku. Oh, haleluya. Saudara, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa gairah itu kita temukan kembali. Saudara, bukan berarti semua gereja harus jadi gereja Pentakosta. Mungkin saudara berkata, Pak, gereja saya bukan Pentakosta. Gereja saya, gereja lokal saya, gereja Protestan. Kita nggak bisa teriak-teriak kayak di gereja. Saudara, teriak-teriak itu bukan berarti kita punya gairah cari Tuhan. Artinya apa? Sikap hati kita. Kita harus benar-benar punya sebuah kerinduan. Kita harus benar-benar punya sebuah semangat bertemu sama Tuhan Yesus. Saya itu paling senang kalau hari Minggu. Saya itu paling senang kalau sudah hari Sabtu itu mau hari Minggu. Itu hari yang paling semangat buat saya. Kenapa? Karena saya akan beribadah dengan teman-teman seiman. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau saya nggak khotbah, saya akan ikut ibadah. Saya dengar khotbah. Bapak Ibu, saya rasa saat saya lakukan itu, saat saya menjadi pribadi yang mencari Tuhan, maka di situ saya lihat bahwa Tuhan itu benar-benar selalu bertemu dengan saya di mana saya mencari Dia dan Tuhan menyediakan. Bahkan bukan hanya berkat jasmani, damai, sukacita. Kadang-kadang saat saya lagi down, saat saya kadang-kadang lagi ngalamin persoalan, saya menemukan Tuhan ketika saya ini benar-benar punya tekad untuk mencari Tuhan. Nah, itulah doa saya Bapak Ibu. Doa saya adalah setiap jemaat yang saya gembalakan di doa pagi ini. Ayo, mulai besok pagi kita harus punya sikap hati. Saya mau bergairah cari Tuhan. Sama seperti kalau saudara bergairah saat dengar toko favorit saudara ada diskon 50%. Saudara harus punya gairah sampai saudara ini excited untuk saudara keluar negeri. Saya lihat orang itu kalau keluar negeri itu senang banget. Kenapa? Mereka udah tunggu, udah gak sabar gitu. Saya doa sikap hati seperti itu juga kita miliki saat kita mau mencari Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita baca sama-sama kembali di ayat yang ke-11. Kita mau belajar dari 5.000 orang ini. Luar biasa banget. Kenapa dari 5 roti 2 ikan bisa dimultiplikasikan seperti itu? Dikatakan, tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saudara, kenapa mereka semuanya di situ mengalami multiplikasi? Karena yang kedua, catat mereka mau diajar. Sama-sama tulis di live chat, mau diajar. Atau saudara juga boleh tulis mau menjadi murid. Bapak Ibu Saudara, mereka ketemu dengan Yesus. Mereka bukan cuma cari mujizat. Mereka bukan cuma cari kesembuhan. Memang ada yang cari kesembuhan. Memang ada yang memerlukan. Tetapi fokus utama mereka mau mendengar ajaran Tuhan Yesus. Karena dari 5.000 orang gak mungkin semuanya sakit.
Tetapi ada mungkin ya 100 sampai 200 orang sakit. Tetapi sisa dari mereka, mereka semuanya datang karena mereka mau belajar. Dikatakan bahwa Yesus berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kenapa mereka ikut Yesus? Mereka mau belajar, mereka mau jadi murid. Dan saya lihat itu juga di jemaat GZS Pakuan Mall. Wah, antusias mendengar firman Tuhan. Ya, mau belajar, mau dididik lewat firman Tuhan. Ya, saya melihat itu juga di banyak orang, tapi saya juga melihat banyak yang nggak seperti itu. Ya, waktunya praise and worship, paling semangat. Waktunya pujian penyembahan, paling mantap Bapak Ibu Saudara. Teriaknya paling keras. Tapi gilirannya waktu khotbah, waktu diajar, malah pulang. Malah main handphone. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang juga, waktunya pujian penyembahan, dia nyembah, waktunya khotbah pulang. Aduh, kan sedih banget Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita bukan cuma mau nerima kesembuhan, kita bukan cuma mau ketemu sama Yesus, kita bukan cuma hype, tapi kita mau diajar. Kita mau benar-benar jadi murid. Yang benar-benar kita itu mau diisi. Ya, sama seperti kita di bejana yang kosong, yang siap. Ayo Tuhan isi dengan pengajaran-Mu. Isi dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Bahkan kita mau dikoreksi. Apa yang salah dari hidupku tolong ambil Tuhan. Kalau ada yang gak berkenan tolong ambil Tuhan. Saya percaya saat kita bisa lakukan itu, saat kita bisa jadi murid, maka saat kita mau belajar dan berkata-kata, maka di situ adalah awal dari banyak berkat-berkat yang Tuhan udah siapin buat kita. Saudara, seandainya mereka pada saat itu menerima kesembuhan dan mereka hanya semua pulang, mereka gak menerima 5 roti 2 ikan, mereka hanya menerima kesembuhan. Tapi karena mereka mungkin setelah disembuhkan, mereka tetap stay di situ. Mereka semuanya mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Di situ mereka melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Saudara, dikatakan 5.000 orang itu sampai gak mau pulang loh. Ya Tuhan Yesus didatengin murid-murid berkata, suruh mereka pulang. Tapi gak ada yang mau pulang. Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka gak mau pulang. Mereka mau dengar tentang Yesus. Mereka mau dengar pengajaran Yesus. Mereka mau jadi murid. Dan apa yang terjadi saat Tuhan lihat ada murid-murid yang haus dan rindu akan firman-Nya. Di situ Tuhan menyediakan. Dan benar Bapak Ibu Saudara. Wah, keren banget. Yang namanya Tuhan Yesus membuat 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa kenyangkan mereka. Mereka bukan hanya kenyang secara rohani, tapi jasmani juga kenyang. Saudara, hari ini cari dahulu kerajaan surga. Cari dahulu yang rohani. Baru nanti jasmani Tuhan sediakan. Sama seperti doa pagi ini. Saudara, sebelum mulai aktivitas, saudara cari Tuhan dulu. Sebelum saudara makan pagi, ya sarapan. Saudara dengar firman, sarapan rohani dulu. Tulis di live chat, sarapan rohani. Nah, ini sarapan rohani kita adalah firman ini. Ayo, kita harus jadi murid. Tetap ikut doa pagi. Saya akan banyak ngajar Bapak Ibu di sini. Saya hari Minggu seperti saya katakan minggu kemarin, saya gak bisa khotbah semuanya. Terutama tentang Daud, tentang satu persatu. Tapi di doa pagi ini adalah kesempatan kita bisa sama-sama belajar, menggali. Saya pun juga menggali kembali. Saya pun juga diingatkan kembali. Karena itu saya bersyukur hari-hari ini ya Tuhan banyak memberikan pesan-pesan firman buat saya. Kenapa? Karena saya pun juga menggali terus firman. Saya mau jadi murid, saya mau diajar. Saya lewat doa pagi ini saya juga lagi belajar Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat bahwa benar-benar orang kalau mau jadi murid, Tuhan juga akan memperhatikan dan memelihara kehidupannya. Dan saudara, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Dikatakan di ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengenada ke langit, mengucapkan berkat. Lalu memecahkan roti-roti ini, memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, kita mau belajar dari murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu terjadi. Multiplikasi itu terjadi. 5 roti 2 ikan jadi bisa kasih makan 5.000 orang. Karena itu terjadi di tangan murid-murid. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin ngalamin berkat Tuhan, kita harus punya tekad menjadi berkat. Tulis di live chat, punya tekad menjadi berkat. Jadi yang pertama harus punya gairah. Yang kedua harus jadi murid. Dan yang ketiga harus punya tekad untuk menjadi berkat. Wow, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini tentunya mereka juga capek, mereka juga lapar. Tetapi mereka membagikan roti-roti ini kepada semua orang. Bayangin 12 murid bagi ke 5.000 orang. Itu gak sebentar, itu gak gampang. Saudara harus tahu ya, kemarin di Paskah aja, ya itu kita pelayan Tuhannya itu berapa ratus. Itu aja wah sampai mereka tuh kecapean. Sampai mereka bilang, Pastor hari Seninnya kita pijet semua Pastor. Kenapa? Karena benar-benar untuk 5.000 orang itu kayak kita di SCC kemarin saudara. Bayangin ngasih makan, ngasih roti ke satu-satu Bapak Ibu. Nah di situ kita lihat bahwa mereka melayani. Dan di situ mereka pun juga dikenyangkan.
Yang penting kita tuh harus punya hati, saya mau jadi berkat. Murid-murid ini nggak menolak suruhan Yesus. Mereka nggak komplain. Kenapa? Karena mereka mau jadi berkat. Tuhan Yesus memecah-mecahkan, mereka ikut ambil bagian. Mereka membagi-bagikan. Kalau kita hari ini mau jadi berkat, nanti Tuhan juga yang akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Bapak Ibu, kita harus bergandeng tangan dengan Tuhan. Ayo kita jadi berkat dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita semuanya akan lihat mujizat 5 roti 2 ikan kita alami dalam kehidupan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ibadah doa pagi ini berada di tangan Tuhan dan sudah menjadi berkat. Biar Tuhan pakai ibadah ini untuk memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi buat Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mereka bisa mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, mengalami penyediaan Tuhan, mengalami pelipat gandaan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung di doa pagi bersama dengan saya. Sampai ketemu besok pagi. Saya percaya saudara semuanya sudah diberkati. Terima kasih buat semua ucapannya. Kita akan ketemu sama-sama besok pagi. God bless you. Haleluya. Amin.